ketahui di sana dari SMK Kesehatan Nurul Nusada Klaten. Kali ini saya datang sebagai supervisor dalam kegiatan coaching ini. Nantinya kegiatan ini Pak Eko sebagai coach dan Pak Budi sebagai coach. Tapi sebelumnya pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang tenang, senang, bahagia, tanpa tekanan, dan sehingga kegiatan coaching kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai supervisor akan melakukan coaching kepada Pak Budi. Nanti ada 3 tahapan di Pak Eko, ada 3 tahapan. Yang pertama nanti pra supervisi, yang kedua pelaksanaan supervisi, yang ketiga kegiatan pasca supervisi. Adapun kegiatan pra supervisi nanti saya akan mengobrol dengan Pak Eko terkait dengan apa yang akan dilakukan saat pelaksanaan coaching kepada coach, termasuk kegiatan kompetensi inti yang akan dicapai dan lain-lain. Kemudian saat tahap supervisi nanti saya akan melakukan pengamatan kepada Pak Eko dan Pak Budi sebagai coach dan coachingnya, dan saya akan mencatat temuan-temuan yang nantinya akan saya sampaikan di kegiatan pasca supervisi. Di pasca supervisi nanti saya akan mengobrol lagi dengan Pak Eko selaku coach. Nanti kita akan membicarakan temuan, rencana tindak lanjut dan refleksi dalam kegiatan coach pada hari ini. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama sehingga kegiatan ini dapat memberikan berkah bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erika. Bagaimana kabarnya nih, Pak Eko? Alhamdulillah baik, Pak Erika. Bagaimana kabarnya, Pak Erika? Alhamdulillah baik juga, Pak. Baik, Pak Eko, sebelum kita mulai coaching, terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Eko. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini, Pak Eko. Baik, pada kegiatan kali ini coach dan coachee yang akan saya amati nanti dinilai sesuai dengan rubrik penilaian, Pak Eko. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Kemudian bagaimana cara Pak Eko memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Pak Eko. Dan jangan lupa Pak Eko nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang pemerintahan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching kita. Pak Eko, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah bagi Pak Eko, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini, Pak Eko? Terima kasih, Pak Erika. Untuk yang ingin saya kembangkan itu mengenai kehadiran penuh, Pak Erika, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak Erika. Wah, luar biasa nih Pak Eko. Pak Eko sudah akan mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Pertanyaan kedua, Pak Eko, bagian mana yang nanti Pak Eko ingin amati? Ingin saya amati. Untuk yang bagian yang ingin yang Pak Erika amati itu mungkin di kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot itu, Pak Erika. Nanti yang saya minta untuk lebih diamati karena di situ memang saya masih kurang gitu, Pak. Jadi Pak Eko, nanti sudah saya catat ya ini nanti. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagian penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan ini. Bagaimana penilaian Bapak Eko terhadap apa yang ingin kita kembangkan pada hari ini? Berdasarkan pengalaman yang sudah itu, saya merasa kurang kompeten dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Pada bagian ini itu nanti saya minta tolong dari Pak Erika untuk diamati apakah saya sudah berhasil mengembangkan kompetensi tersebut dalam proses coaching nantinya. Ya, siap Pak Eko. Sudah saya catat ya nanti bagian yang ingin diamati ya. Selanjutnya mungkin harapan apa dari observasi yang telah kita lakukan pada hari ini, Pak Eko?
Baik Pak Erika, untuk harapan saya melalui pertanyaan berbobot tadi, saya sebagai coach itu nanti bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dan pemahaman atas permasalahan yang terjadi atau yang terjadi oleh coaching tersebut. Kemudian saya juga bisa mengarahkan coaching untuk bisa menemukan dan munculkan ide baru dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti itu Pak Erika. Mungkin Pak Eko hebat luar biasa ya. Ini Pak Eko sudah saya catat poin-poinnya terkait percakapan kita pada pra supervisi. Selanjutnya nanti Pak Eko sebagai coach dan Pak Dedi sebagai coachee, monggo dilaksanakan coachingnya untuk menyelesaikan masalah dan mudah-mudahan bisa memunculkan ide-ide yang baru. Ya Pak, insya Allah nanti kami laksanakan semaksimal mungkin. Baik Pak, selanjutnya nanti waktu saya serahkan kepada Pak Eko dan Pak Dedi untuk melaksanakan praktik coaching. Pak Eko nanti sebagai coach, saya harapannya bisa melakukan percakapan dengan alur tirta, alur rasa, dan kompetensi coaching yang ada. Ya Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nanti saya akan menggunakan percakapan coaching dengan alur tirta Pak, yang akan saya praktekkan. Selamat melaksanakan, mudah-mudahan sukses Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dedi. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Dedi? Alhamdulillah. Pak Eko bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Dedi sudah meluangkan waktu pada pagi ini. Kemarin Pak Dedi pernah mendikok bahwa akan kita kerja bersama untuk sharing masa pembelajaran. Alhamdulillah pada pagi ini kita juga boleh Pak Dedi. Hari kemarin yang Pak Dedi sampaikan bahwa kita akan bincang-bincang itu apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam kegiatan pembelajaran selama 2-3 minggu ini Pak Dedi. Apakah itu di kegiatan pembelajarannya atau di kegiatan lainnya? Untuk disampaikan apa yang menjadi untuk Pak Dedi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol kita pada hari ini. Jadi memang benar Pak Eko, kemarin saya sempat menyampaikan ada kendala di kelas saya Pak. Jadi di kelas saya itu kalau pembelajaran pada siang hari Pak setelah istirahat itu anak nampak lesu Pak, tidak semangat Pak. Ada yang ngantuk, kemudian ada yang kalau diajak beraktivitas itu tidak mau aktif, seperti itu Pak yang saya tempuh di kelas saya Pak. Oh iya. Jadi pada kegiatan pembelajaran setelah jam istirahat itu anak terlihat loyo, lemas, kurang semangat seperti itu ya Pak Dedi. Kalau seperti itu kira-kira mereka kok lemas, loyo, kurang semangat itu masalahnya apa ya Pak Dedi? Apakah Pak Dedi kurang semangat juga dalam kegiatan belajar atau bagaimana Pak Dedi? Kalau saya perhatikan Pak itu anak itu pada saat istirahat itu ada yang beraktivitas beraneka ragam Pak. Ada yang makan, membawa bekal sendiri Pak. Kemudian ada yang jajan. Kemudian dari apa yang mereka makan itu kadang-kadang ada yang makan banyak Pak. Jadi ada yang menyebabkan anak mengantuk, kemudian malas seperti itu Pak. Kemudian selain itu saya perhatikan pada saat istirahat anak-anak juga ada yang bermain bola, ada yang lari-larian, sehingga pada saat istirahat itu anak-anak menjadi capek Pak, sehingga ketika masuk kelas mereka nampak lesu, kurang bersemangat Pak. Seperti itu ya saya. Oh iya. Jadi dengan kegiatan pas waktu istirahat yang seperti itu, jadi anak-anak jadi ada kegiatan belajaran kurang semangat gitu ya Pak Dedi. Terus kira-kira langkah yang Pak Dedi ambil supaya anak-anak itu nanti pada kegiatan belajaran setelah istirahat itu anak tidak lemas, loyo, seperti itu, kira-kira apa solusinya yang dapat Pak Dedi ambil langkah-langkahnya seperti itu Pak? Kalau misalkan setelah istirahat itu kan siang ya Pak, itu saya selingi dengan kegiatan ice breaking, kira-kira bagaimana ya Pak? Bagus sekali itu, bisa itu nanti untuk kegiatan setelah istirahat. Oke.
Baik, jadi ice breakingnya mungkin anak akan saya ajak untuk beraktivitas yang fisik Pak itu Pak, supaya mereka jadi tidak malas bergerak, kemudian misalkan berjoget-joget dulu atau senam secara singkat seperti itu Pak rencana saya Pak menggunakan ice breaking. Iya iya iya, bagus sekali rencananya Pak Dedi. Jadi nanti Pak Dedi mau menggunakan ice breaking ya Pak, dengan tadi bisa bergeraknya ada menari atau apa. Nah, tapi gini Pak Dedi, apa dengan kegiatan yang seperti fisik seperti itu, apakah nanti malah tidak menjadikan anak itu lebih capek karena mereka dari pas waktu istirahat kan sudah bergerak banyak. Nah, itu nanti kalau ice breakingnya seperti itu, apakah anak-anak juga malah tidak akan capek lagi seperti itu? Kira-kira yang lebih cocok itu ice breaking seperti apa ya Pak? Oh iya Pak, benar juga ya Pak. Iya. Karena tadi sudah berlatih fisik, kalau diajak aktivitas jadi semakin tua ya. Iya. Misalkan Pak, misalkan nanti ice breakingnya saya ubah ke dalam bentuk misalnya nyanyian yang ria gembira, yang nada temponya itu agak semangat, seperti itu gimana ya Pak? Oh iya iya, bisa itu Pak Dedi, dengan ice breaking itu kan mungkin lebih apa ya, tidak mengeluarkan banyak tenaga Pak Dedi. Jadi nanti dengan nyanyian yang gembira itu nanti anak akan lebih semangat lagi. Nah, kemudian Pak Dedi, kira-kira apa yang dibutuhkan Pak Dedi untuk membuat ice breaking itu? Terus nanti kira-kira siapa yang Pak Dedi libatkan dalam mempersiapkan ice breaking itu supaya nanti pas pelaksanaan benar-benar bisa tercapai apa yang direncanakan Pak Dedi? Ya, kalau yang saya pikirkan Pak, saya akan mencari referensi dulu ice breaking yang menyenangkan tetapi tidak terlalu memakan aktivitas fisik Pak. Itu mungkin nanti saya cari di online, di YouTube, atau saya melibatkan mereka sejawat Pak. Saya ajak untuk sharing terkait ice breaking yang telah rekan-rekan lakukan Pak. Mungkin bisa saya modifikasi, saya terapkan di kelas saya. Seperti itu Pak. Ya, bagus sekali rencana Pak Dedi. Terus kalau itu sudah direncanakan, Mas Pak Dedi kan akan membuat ice breaking itu ya, kerjasama dengan kolaborasi dengan background lainnya. Kira-kira itu akan Pak Dedi terapkan kapan? Dan itu nanti apakah Pak Dedi sudah siap untuk dekat mungkin Senin atau Selasa ini diterapkan untuk ice breaking itu? Ya Pak, baik. Kebetulan kan sekarang hari Sabtu, kemudian besok Minggu libur, jadi akan saya gunakan hari Minggu itu untuk persiapan, dan insya Allah akan saya laksanakan secepatnya Pak. Hari Senin insya Allah akan saya terapkan di kelas saya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dedi. Sungguh luar biasa rencana Pak Dedi yang akan menggunakan ice breaking untuk mengurangi apa tadi minat siswa yang kurang minat dalam kegiatan pembelajaran. Nanti Pak Dedi laksanakan rencana yang Pak Dedi sudah susun, terus nanti saya tunggu apakah pelaksanaan yang Pak Dedi lakukan itu berhasil atau tidak. Jadi kalau nanti berhasil bisa dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih waktunya Pak Dedi. Semoga apa yang dikerjakan Pak Dedi dapat terlaksana dengan maksimal. Terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktunya. Pamit dulu. Terima kasih pada Pak Eko dan Pak Dedi. Luar biasa kegiatan coaching kita pada kesempatan kali ini Pak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach Pak Eko berdasarkan pengamatan yang saya amati selama kegiatan coaching kepada Pak Dedi tadi. Pak Eko secara garis besar sudah sangat bagus Pak, baik untuk sesuai dengan alur kita yang Pak Eko rencanakan tadi. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Bapak Eko menilai performa panjenengan tadi ketika melaksanakan proses coaching? Apakah di range tidak memuaskan, kurang memuaskan, cukup memuaskan, sampai sangat memuaskan Pak? Berdasarkan tadi yang sudah saya praktekkan, kalau menilai dari saya sendiri Pak Erika itu saya menilai
cukup memuaskan ya Pak. Iya. Nah, menurut Pak Eko, apa yang membuat Pak Eko berpikiran demikian itu Pak? Mungkin dari kegiatan tadi kok saya menilai itu memuaskan betul ya, itu mungkin karena saya itu sudah bisa menggali ya, menggali dari permasalahan yang dihadapi Koji. Kemudian saya juga sudah bisa memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Koji tadi dengan menggunakan alur kita. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak Eko sudah bisa merangkum semuanya. Baik Pak Eko, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Sangat boleh menurut Pak. Baik Pak, dalam pengamatan tadi Pak, saya mengamati kegiatan Pak Eko dengan Pak Dedi saat pelaksanaan coaching sudah melakukan dengan alur kita Pak. Kemudian dalam rubrik yang saya tulis semua sudah tampak Pak dan tercentang semua, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Semua sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk Pak. Bagaimana Pak Eko, pendapat Pak Eko terkait dengan apa yang saya sampaikan ini Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Erika. Pendapat saya mendengar apa yang disampaikan Pak Erika tadi, saya merasa sangat senang Pak. Senang juga sedikit bangga lah telah melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan baik, lancar, sesuai dengan alur kita. Dan alur kita pun tadi juga berjalan dengan lutut saya sedikit. Ya alhamdulillah lah Pak, kalau dalam lutut yang Pak Erika catat, yang Pak Erika buat tadi sudah tercentang semua secara tidak langsung. Pelaksanaan alur kita yang saya lakukan berarti berjalan sesuai dengan. Terima kasih, alhamdulillah sekali. Baik Pak Eko, namun demikian Pak Eko, saya juga melihat beberapa hal yang masih bisa dikembangkan Pak Eko. Misalnya tadi saat proses identifikasi, saya mengamati bahwa Pak Eko sudah melakukan pertanyaan berbobot. Mungkin penggaliannya yang lebih dalam lagi Pak terkait dengan apa yang ditemui dan disampaikan oleh Pak Dedi selaku coachingnya. Kemudian bagaimana pendapat Pak Eko tentang hal tersebut? Ya, baik Pak, terima kasih atas masukannya. Untuk kedepannya akan saya perbaiki seperti itu. Ya, baik Pak Eko. Rencana selanjutnya Pak Eko, nanti Pak Eko bisa menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh Koji, menggali lebih dalam lagi masalah-masalah yang dihadapi Koji dengan menggunakan alur kita, dengan alur rasa maupun dengan kompetensi coaching yang lain. Ya Pak, mungkin tadi saya sudah menggunakan alur yang kita ya Pak. Mungkin kalau kedepannya itu saya juga akan mencoba dengan menggunakan yang alur rasa dan kompetensi coaching. Seperti itu yang mungkin akan saya terapkan Pak. Iya Pak, bagus Pak, luar biasa. Pak Eko rencana ke depan akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching yang lain. Pak Eko, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Pak Eko yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak? Baik Pak Erika, dari diskusi atau bincang-bincang percakapan kita yang kita lakukan, itu saya sudah memiliki sedikit gambaran dan bayangan yang mungkin nanti akan saya tingkatkan dalam kegiatan coaching. Yang pertama itu saya akan nanti mempersiapkan yang detail lagi Pak untuk melaksanakan coaching. Itu antara saya sendiri sebagai coach dan guru saya sebagai coaching itu. Kemudian kedua juga saya akan menggali lebih dalam lagi mengenai potensi permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya nanti. Yang ketiga nanti saya selain menggunakan alur kita seperti tadi Pak, saya juga banyak akan menggunakan alur rasa dan kompetensi coaching sebagai acuan untuk menyampaikan topik terkait yang terjadi jadi supaya secara pribadi. Ini karena masalah pembelajaran ini bisa seperti itu bisa kita menggunakan coaching. Itu Pak. Ya Pak, bagus, luar biasa. Pak Eko sudah memiliki gambaran dan bayangan yang sangat baik serta detail untuk
sudah saya tulis ya Pak ya. Baik Pak, untuk hasil pengamatan dari form supervisi yang saya tulis, yang saya rekap Pak, percakapan pelaksanaan supervisi sudah melaksanakan coaching dengan alurita Pak. Jadi luar biasa, bagus. Mulai dari tujuan, panjenengan sebagai coach sudah menyampaikan tujuan coaching yang jelas dan mudah dipahami oleh coachnya. Kemudian coach panjenengan berupaya dengan maksimal untuk mencari permasalahan yang dihadapi oleh coach tentang rendahnya minat anak dalam pembelajaran, mulai bosan dan lain-lain tadi. Coach sudah menggali lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai umpan balik yang mengarah pada permasalahan yang dihadapi oleh coach ini. Kemudian dalam tahap rencana, akhirnya sudah bisa mengarahkan dan mendukung Pak Dedi untuk melakukan program yang baik dalam pembelajarannya, yaitu merencanakan program pembelajaran mentoring, pelatihan maupun workshop. Pak Dedi tadi harapannya bisa menumbuhkan minat siswa dengan ice breaking ya tadi. Kemudian dalam tahap tanggung jawab, panjenengan sudah bisa memberikan pertanyaan tentang komitmen rencana yang aksi yang akan dilakukan oleh Pak Dedi. Komitmen dari Pak Dedi tadi membuat beliau bisa lebih kreatif dalam membuat pembelajaran yang lebih variatif. Itu mungkin masukan dan evaluasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pelaksanaan pasca di sini Pak. Nah, Pak Eko, coba mungkin Pak Eko bisa merefleksikan atas apa yang Pak Eko dapat dalam pelaksanaan coaching kali ini tadi Pak. Terima kasih Pak Erika. Pada kesempatan ini untuk kegiatan coaching tadi saya mencoba meredaksikan apa yang sudah saya dapatkan dalam pelaksanaan coaching. Itu yang pertama, melalui kegiatan coaching Pak Erika, saya itu dapat membantu rekan sejawat guru untuk menemukan hal yang baik dan penting yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan dan kegiatan pembelajaran tadi. Kemudian saya juga bisa membantu empati kepada guru tadi yang sebagai coach Pak Dedi. Kemudian yang ketiga saya akan meningkatkan kualitas komunikasi antara individu Pak. Kemudian yang keempat saya memiliki pengetahuan yang banyak untuk menghadapi pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur cerita, rasa dan kompetensi coaching. Begitu Bapak yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan refleksi hari ini. Luar biasa Pak Eko sudah menyampaikan refleksinya. Semoga ke depan ini bisa menjadi pedoman kita bersama dalam pelaksanaan coaching. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Eko selaku coach dan Pak Dedi selaku coach. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya mulai dari awal peran supervisi, pelaksanaan supervisi dan pasca supervisi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mari kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.